Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pembina Muhadarah Ibu Fitriani STHI, SPDI, MPD. Yang saya banggakan mahasiswi program khusus ulama serta para pendengar setia channel YouTube PKU Putri Antasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat, tabi'in, dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, dengan adanya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Bersyukur dikala musibah menimpa. Para netizen yang budiman, syukur dapat pula bermakna kesabaran terhadap nikmat yang membentuk musibah. Menumbuhkan kesadaran seperti ini sangat penting, karena betapa banyak orang yang tersadar dari perjalanannya yang mengasyikkan setelah terbentuk batu. Masalah Al-Quran, Quran Surah Ibrahim ayat 7, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur dalam konteks ini biasanya berarti mengakui bahwa nikmat yang diterima adalah semua milik Allah. Maka memuji Allah adalah hal yang pantas untuk nikmat, dan itulah yang disebut syukur. Lebih dalam lagi, syukur itu agar tidak terhenti di lisan berupa tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan bertambahnya nikmat, maka dibutuhkan bertambahnya ketaatan. Siapa yang bertambah kenikmatan dan tidak bertambah ketaatan, maka itu adalah celaka. Para netizen yang budiman, secara fiqh musibah artinya mengenai, menimpa atau membinasakan. Musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari warga seluruh dunia yang menghendaki musibah. Seperti keadaan kita sekarang ini, kita ditimpa musibah adanya virus COVID-19 yang bisa menularkan dan sangat membahayakan bagi kita, yang mana adanya virus ini telah menguasai seluruh dunia. Musibah sampai saat ini masih terjadi hingga banyak jutaan manusia kehilangan nyawanya. Musibah bisa dikelompokkan dengan dua sudut pandang. Musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, soleh, atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh kami akan menguji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira-gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah dapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dari ayat yang di atas, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang yang sabar. Karena itu, sesulit dan seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesabaran harus semakin diperkokoh. Musibah bisa juga disebut atau dikelompokkan sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia, termasuk dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha, yang artinya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Quran Surah Muhammad ayat 10. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, tidak ada orang yang lepas dari ujian, tidak ada ujian yang lepas dari musibah. Sungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Semua orang akan terlena musibah, karena itulah tabiat kehidupan dunia. Alaihi wasallam bersabda, ajaban lil amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sara'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dhara'u sabara fakana khairun lah. Sesungguhnya menakjubkan perkara kaum muslim, sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik pula bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara mensyukuri musibah? Ini pertanyaan penting, sebab merupakan persoalan yang sering terjadi. Adapun mensyukuri anugerah, sudah banyak jawaban dan ulasannya. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, setidaknya ada 2 cara untuk dapat mensyukuri musibah. Yang pertama, hendaknya banyak melihat orang yang mendapat musibah lebih parah dari kita. Kalau ditimpa musibah sakit, misalnya, lihatlah orang yang lebih parah daripada kita. Jangan banyak melihat orang yang lebih sehat. Jika cara menghadapi musibah seperti ini, insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur sekalipun sedang ditimpa musibah. Hal tersebut ditegaskan oleh Nabi SAW. Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, dan lihatlah pada orang yang di bawah kalian, karena itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, kita harus yakin bahwa di balik musibah ada banyak kebaikan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari. Musibah juga dapat menghapuskan dosa. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit, rasa capek, rasa sakit, sedih, dan kekhawatiran yang menimpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, jadi musibah itu ada kebaikan dan kasih sayang Allah. Merespon kebaikan dan kasih sayang Allah dengan keluh kesah menjadi sesuatu yang aneh. Mestinya kebaikan dan kasih sayang Allah direspon dengan rasa dan sikap syukur. Wallahu a'lam. Para netizen yang budiman, mungkin cukup sampai di sini pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.